Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Nabila Nasution dengan NIM 1900167. Saya adalah mahasiswi dari Prodi Pendidikan Sosiologi kelas 3A Universitas Pendidikan Indonesia. Di video kali ini, saya akan mencoba untuk menjawab dan menganalisis cara penyelesaian konflik melalui negosiasi, mediasi, dan arbitrase untuk menemukan perbedaannya dan untuk mengetahui apa saja syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan win-win solution. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester untuk mata kuliah Pendidikan Resolusi Konflik dengan dosen pengampu adalah Bapak Profesor Dr. Haji Bunyamin MPD MA dan Ibu Rika Sartika IPD. Namun, sebelum saya menjawab pertanyaan di atas, saya akan menjelaskan apa saja sih manfaat yang saya dapatkan ketika saya mempelajari pendidikan resolusi konflik ini. Ada dua manfaat yang saya dapatkan setelah mempelajari pendidikan resolusi konflik, yaitu manfaat teoritis dan juga manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat teoritis meliputi saya jadi mengetahui apa itu jenis-jenis konflik, penyebab terjadinya konflik, teori sumber konflik, bagaimana cara mengatasi konflik dengan bijak, serta mengubah mindset saya tentang konflik yang awalnya negatif menjadi positif. Manfaat mempelajari pendidikan resolusi konflik di kehidupan sehari-hari adalah dahulu ketika saya belum mempelajari pendidikan resolusi konflik, saya cenderung untuk mempertahankan pendapat yang menguntungkan diri saya sendiri dan merugikan orang lain, sehingga menyebabkan renggangnya hubungan saya dengan orang yang berkonflik tersebut. Namun, setelah saya mempelajari pendidikan resolusi konflik ini, saya jadi mengetahui bagaimana cara-cara penyelesaian konflik yang baik, demokratis, konstruktif, dan juga melibatkan keuntungan antara kedua belah pihak, sehingga konflik bukan lagi sebuah ancaman dalam suatu pertemanan, tetapi konflik bisa menjadi sebagai sarana untuk lebih mengenal satu sama lain mengenai karakter dari masing-masing orang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 3 strategi penyelesaian konflik. Yang pertama adalah negosiasi. Negosiasi adalah sebuah proses pemecahan masalah melalui diskusi antara pihak-pihak yang terlibat. Mereka berusaha untuk saling memberikan solusi melalui diskusi formal agar dapat memenuhi kepuasan dan juga keuntungan semua pihak yang berkepentingan. Negosiasi juga dapat dikatakan sebagai penyelesaian konflik yang paling efektif karena tidak memerlukan pihak ketiga dalam pemecahan masalah. Yang kedua adalah mediasi. Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan membantu dalam proses pemecahan masalah. Pihak ketiga ini disebut sebagai mediator. Mediator dalam strategi mediasi itu tidak berwenang dalam pengambilan keputusan, tetapi hanya berwenang untuk memberikan saran yang baik kepada orang-orang yang bersengketa agar mendapatkan solusi terbaik atas permasalahan atau konflik yang mereka hadapi. Yang ketiga adalah arbitrasi. Arbitrasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan mempunyai kewenangan untuk memberikan keputusan-keputusan yang harus diterima oleh pihak yang berkonflik. Berbeda dengan mediasi, cara arbitrasi mengharuskan pihak-pihak yang berkonflik untuk menerima segala keputusan yang telah diambil oleh pihak arbiter. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perbedaan antara strategi negosiasi, mediasi, dan juga arbitrase. Yang pertama, untuk negosiasi dalam penyelesaian masalahnya tidak melibatkan orang ketiga seperti pada strategi mediasi dan arbitrase. Pada strategi negosiasi ini, penyelesaian konflik hanya dilakukan oleh orang yang terlibat konflik. Hal ini dilakukan untuk mencari jalan terbaik atau solusi yang tepat yang menguntungkan kedua belah pihak. Yang kedua, strategi mediasi. Strategi mediasi melibatkan orang ketiga dalam proses penyelesaian masalah.
Tetapi fungsi dari orang ketiga di sini hanya sebagai penengah, pemberi saran, dan juga menawarkan berbagai solusi kepada pihak yang bersengketa. Tetapi dalam memutuskan apa solusi yang akan diambil itu dikembalikan lagi kepada orang yang berkonflik. Selanjutnya, strategi arbitrase juga melibatkan orang ketiga dalam proses penyelesaian masalahnya. Tetapi berbeda dengan mediasi, pada strategi arbitrase ini pihak ketiga tidak hanya berwenang untuk memberikan saran maupun solusi kepada pihak yang bersengketa, tetapi juga berwenang untuk memberikan keputusan atas permasalahan yang terjadi. Yang terakhir, saya akan menjelaskan syarat-syarat atau langkah-langkah yang harus dipenuhi agar ketiga strategi tersebut dapat menghasilkan win-win solution. Pada strategi negosiasi, ada 5 langkah yang harus dilakukan untuk mencapai win-win solution. Yang pertama adalah melakukan riset tentang pihak yang akan diajak bernegosiasi. Yang kedua, sampaikan sebanyak mungkin informasi yang relevan. Nomor 3, tentukan batas waktu negosiasi. Yang keempat, tetap bersikap profesional. Dan yang kelima, membuat kontrak atau perjanjian. Menurut Gary Goodpaster, mediasi akan mencapai win-win solution apabila memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, pihak-pihak yang bersengketa mempunyai kekuatan tawar-menawar yang sebanding. Yang kedua, pihak yang bersengketa menaruh perhatian terhadap hubungan di masa depan. Yang ketiga, mediator menentukan batas waktu untuk menyelesaikan proses mediasi. Yang keempat, pihak yang bersengketa tidak memiliki permusuhan yang berlangsung lama dan mendalam. Dan yang kelima, mediator harus mengerti bahwa yang terpenting adalah menyelesaikan persoalan. Maka dari itu, selalu memberikan solusi yang beragam. Pada strategi arbitrasi ada 2 langkah yang harus ditempuh untuk mendapatkan win-win solution. Yang pertama adalah memilih arbiter yang bijak dan memiliki pengalaman yang banyak. Yang kedua, melalui tahapan termohon dan tuntutan balik. Demikianlah penjelasan mengenai penyelesaian konflik tersebut. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan di berbagai hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.